Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau bikin video tentang perkembangan kehamilan. Apa aja perkembangan kehamilan di usia 1-2 bulan. Nah, bagi bunda semua yang baru nonton video aku minta tolong di like, aku minta tolong di subscribe dulu ya. Video kali ini itu mungkin akan berbeda setiap orangnya, tapi aku bikin video ini berdasarkan apa yang udah aku alami di kehamilan pertama aku dan yang sedang aku alami saat ini di kehamilan kedua aku. Apa aja sih yang aku alami di usia kandungan 1-2 bulan ini? Yang pertama, kalau sebelum ketahuan aku telat menstruasi itu aku belum tahu apa-apa, belum merasakan apa-apa. Nah, setelah ketahuan aku telat menstruasi, langsung aku tes pack. Lalu gak lama aku periksa ke bidan. Nah, kalau udah dites pack atau diperiksa ke bidan kayak gitu, aku mulai ngerasain gejala-gejala ngidam seperti mual, pusing, muntah-muntah, bauan. Semua gejala umum pada ibu yang sedang ngidam aku rasain. Tapi di sini aku masih bisa makan dengan lumayan, jadi nggak terlalu mogok makan banget karena aku maksain buat makan. Di kehamilan pertama aku itu aku kekeh minta obat mah ke bidan karena aku kira itu tuh mah, tapi ternyata bukan. Ibunya seperti orang yang sakit mah, sakit ulu hati, mual, gak enak banget badan itu, rasanya itu lemes, gak ada selera, pokoknya sampai aku itu udah ganti 2 bidan karena aku kira kenapa sih bu bidannya itu nggak ngasih obat mah ke aku, ini tuh aku itu sakit mah. Padahal setelah kehamilan aku yang kedua kali ini ternyata bukan ke gejala mah, tapi memang ya seperti itu katanya sih, peningkatan hormon ya bunda. Nah, lalu gimana sih caranya aku mengatasi mual muntah apalagi di pagi hari? Caranya aku itu salah satunya, 1, makan permen, 2, minum air es. Kalau yang kehamilan pertama aku itu nggak bisa minum air hangat, bawaannya mual, jadi aku pengennya minum air es. Kalau yang kedua ini aku mau minum air apa aja itu rasanya nggak enak. Entahlah, aku pikir kehamilan yang kedua ini lebih berat lebih menyiksa gitu. Tapi bunda jangan menganggap itu siksaan ya, karena apa, banyak di luar sana wanita yang ingin hamil tapi belum dikasih kepercayaan sama Allah. Lalu aku itu jauh lebih sensitif. Rata-rata aku kira semua ibu hamil itu akan mengalami sensitif yang berlebih, jadi emosionalnya itu cepet, jadi rasa emosionalnya itu lebih sensitif gitu loh. Gimana sih cara mensiasatinya supaya kita itu nggak sensitif yang berlebih? Yang pertama, tarik nafas, sadari bahwa ini adalah kodrat kita sebagai wanita mengandung, melahirkan, menjalani semua rasa suka sama duka saat sedang hamil. Lalu ikhlas, karena yang tadi itu adalah bagian dari kodrat kita. Apa aja sih tips, apa aja sih tantangan yang gak boleh dilakukan sama ibu hamil di usia 1-2 bulan? Yang pertama, hindari kecapean, hindari mengangkat beban berat, bekerja terlalu diporsir sehingga mengakibatkan ibunya capek. Karena gini loh, kalau ibunya capek janinnya juga merasakan, kalau ibunya happy janinnya juga merasakan. Jadi upayakan jangan melakukan kegiatan yang terlalu berat. Yang kedua, hindari makanan tertentu seperti durian, nanas muda, pepaya mentah, makanan yang beralkohol, merokok. Terus dihindari dulu ya bun. Aku mau sedikit cerita pengalaman aku di kehamilan yang pertama dulu, di usia kehamilan 2 bulan kalau nggak salah. Dulu itu aku sempat ngerujak sama pepaya muda, pepaya yang masih mentah gitu. Pepayanya itu aku makanin aja, digadoin gitu, lumayan banyak. Nah, malam sampai pagi aku nggak bisa tidur karena ngerasain kontraksi
kontraksi palsu gitu, kayak mau melahirkan, mules rasanya, itu nggak enak di perut. Setelah besoknya aku ke bidan, ke rumah sakit, kata bidannya itu ada pengaruh dari pepaya muda yang aku makan. Jadi di sana itu ada mengandung getah yang menyebabkan kontraksi pada ibu hamil. Jadi bunda usahakan dihindari dulu ya makan pepaya mentah seperti yang aku lakukan dulu. Itu tuh rasanya sakit banget, gak tau mungkin karena aku makannya terlalu banyak atau gimana. Nah, aku juga pernah mengalami kontraksi seperti itu saat makan buah nangka. Sama seperti pepaya tadi, pepaya muda, tapi ya ternyata nangka juga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan oleh ibu hamil karena bisa menyebabkan kontraksi. Lalu hindari stres. Bunda yang suka stres, banyak pikiran, itu nggak baik buat janinnya. Jadi kalau bunda banyak stres atau banyak nangis, banyak pikiran, bunda suka banyak mengalami keluhan di perutnya, entah itu sakit atau nggak nyaman. Karena apa? Karena babynya itu merasakan juga. Usahakan bunda selalu happy. Gimana buat supaya selalu happy? Ciptakan suasana yang menyenangkan di rumah dengan suami, dengan keluarga, dengan teman. Suami juga harus mendukung ya bun. Ajak kerjasama dengan suami supaya kita itu diberikan hiburan. Nah, lalu bunda di usia 1-2 bulan ini boleh nggak sih USG? Apakah udah kelihatan janinnya? Jawabannya, di USG di awal kehamilan ini usia 1-2 bulan boleh kok melakukan USG. Salah satunya untuk mengecek janin kita. Biasanya kan ada yang mengalami yang namanya BDO, hamil di luar rahim, atau pelekatan spermanya itu kurang sempurna. Nah, itu bisa dicek di usia awal-awal ini. Tapi ada juga kalau terlalu dini melakukan USG itu janinnya belum terlihat, hanya baru kantong rahimnya aja. Nah, bunda yang berpikir trimester pertama ini atau bulan-bulan pertama ini, bulan pertama, bulan kedua ini terasa sangat berat, sangat melelahkan, sangat mumet, lemes, sabar ya bunda, penderitaan ini akan berakhir. Ini gak akan lama kok. Ingat aja, ini tuh anugerah terindah yang kamu tunggu-tunggu. Sebelum kamu hamil, kamu nunggu-nunggu kapan kamu hamil. Nah, sekarang kamu sedang mengalami masa-masa ngidam, masa-masa mual, muntah, dan gak nyaman di badan kamu. Nikmatin aja. Karena apa? Gak cuma kamu yang menderita. Ingat sama ibu kamu yang melahirkan anak banyak, berarti mengalami masa-masa ini jauh lebih berat daripada kamu. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Nanti aku akan bikin lagi video perkembangan bulan selanjutnya. Maka dari itu, jangan lupa di subscribe dan dinyalain lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.